Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita live 60 menit ke depan masalah tanya jawab masalah kredit macet. Apakah itu bank, apakah itu koperasi, leasing, kredit yang berjaminan, tanpa jaminan, KTA, apalagi itu kartu kredit, pinjol. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Jadi kita 60 menit ke depan ya. Tapi nggak sampai 60 menit, paling 55 menit ya. Ya, mungkin itu aja. Jadi kita untuk membahas masalah untuk kredit macet. Jadi kita harus melihat apa kondisi debitur itu, setiap debitur beda cara penanganannya. Jadi kita melihatnya itu case by case. Jadi setiap bank itu belum tentu dia akan melakukan hal yang sama dengan debitur yang berbeda. Pasti akan berbeda. Dia melihat debitur itu seperti apa ini. Ini bisa dilakukan pressure atau tidak, pressure tekanan seperti itu. Anda kan bisa melihat ada yang jaminan itu dilelang baru 1 tahun menunggak sudah dilelang, ada 1 tahun, ada 2 tahun baru dilelang, ada yang 10 tahun pun belum dilelang. Kenapa? Karena dia melihat dari sisi pertama, dari sisi legalnya, dari sisi keabsahan dari perjanjian kreditnya, ataukah ada prosesnya yang salah, ataukah asetnya, agunannya tidak bisa dilakukan lelang, ataukah seperti apa. Kira-kira seperti itu. Dan sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf bagi yang bertanya di inbox itu tidak semuanya saya jawab, terlalu banyak, dan lebih saya utamakan itu jawaban itu pada saat live. Jadi Anda bertanya, saya akan menjawab. Pada saat di inbox itu hanya Anda dan saya yang tahu. Tapi kalau di live ini kan semuanya tahu. Jadi kita berbagi informasi. Begitu ya. Nah, di komen begitu juga. Jadi saya mencoba semuanya sekali jawab, semuanya bisa yang lain bisa merasakan juga apa yang saya jelaskan. Begitu ya. Ini tidak menggurui, tapi ini kan berbagi pengalaman. Bagi yang sudah bergabung, selamat bergabung. Yang sudah ngasih tap like-nya, love, terima kasih juga. Jadi tadi saya baru upload masalah namanya diblokir sertifikat. Kalau debitur yang blokir itu tidak mungkin disetujui oleh pihak BPN. BPN tidak akan melaksanakan. Jadi kalau misalnya pihak ketiga, kan harus ada pihak ketiga pembatalan lelang. Yang pertama ada pembatalan dari kreditur, yaitu banknya. Yang kedua adalah dari pihak ada gugatan dari pihak ketiga selain debitur. Nah, yang selain debitur inilah bisa saudara, bisa pihak lain yang terkait dengan agunannya, dengan asetnya itu, sehingga tidak boleh dilakukan lelang. Tadi saya ngasih ilustrasi apakah itu masalah warisan, ataukah namanya harta bersama, ataukah itu namanya bisa dengan perjanjian dengan rekan. Itu kan bisa beli aset dengan secara bersama-sama. Perolehan seperti apa, itu kan bisa dilihat dari kondisi permasalahannya seperti apa. Begitu ya. Nah, ini saya ada baca pertanyaan dulu ya, mumpung baru satu jadi kan lebih enak ya. Andira, coba ini tadi ini. Kalau mau dilelang bisa itu ada info dari pihak bank kan Pak? Ya, pihak bank akan menginformasikan informasi, hanya pemberitahuan, bukan sifatnya persetujuan dari debitur. Ya, perlu diketahui seperti itu. Jadi kalau misalnya pihak debitur dia tidak merasa mendapatkan informasi itu, nah itu bisa dilakukan klarifikasi di mana pihak bank memberikan informasi itu melalui apa. Apakah itu kan bentuknya tertulis, apakah melalui pos ataukah langsung datang langsung. Tapi yang perlu Anda cek itu adalah alamat surat menyurat pada saat perjanjian kredit. Itu yang sangat penting. Alamat perjanjiannya di mana? Ya, di sanalah yang Anda harus dilihat, jaga-jaganya seperti itu. Takutnya Anda pindah dikirim ke alamat yang alamat surat menyurat. Nah, tidak ketemu nanti kan, tapi pihak bank sudah tahu dia melalui pos. Nah, bukti pengiriman itu sah. Begitu ya, Andira. Siapa ini? Gelandangan. Pak, saya nunggak cicilan 3 bulan, tapi rumah udah dipasang pelang perbankan. Jadi kalau memasang pelang itu
Saya ngasih ilustrasi lagi ya supaya lebih enak. Itu rumah-rumah Anda memang sertifikatnya diagunkan ke pihak bank. Pertanyaannya sederhana, apakah itu rumah Anda ataukah rumah pihak bank? Ya, jelas rumah Anda kan. Walaupun asetnya diagunkan, sertifikatnya diagunkan ke pihak bank, bank tidak mungkin bisa masuk ke rumah kalian tanpa seizin Anda itu. Sertifikat atas nama Anda kan? Ya, begitulah. Jadi kalau pihak bank mau masuk, dia harus informasikan dulu, dia harus minta persetujuan Anda. Boleh nggak saya masuk ke halaman Anda, ke halaman rumah? Kalau tidak boleh, dia tidak berani masuk. Bagaimana cara dia nempel? Sederhana kan? Tapi kalau Anda suruh masuk, dia suruh nempel ya nggak ada masalah kan? Tidak ada yang diributkan. Tapi kalau Anda jangan masuk, saya tidak boleh Anda masuk, saya larang Anda masuk. Tapi kalau dia masuk, itu sudah masuk ke ranahnya pidana. Hukumannya 9 bulan penjara. Ke pegawai bank itu ya. Begitu ya, gelandangan. Persetujuannya ada sama Anda yang memiliki aset. Siapa lagi? Juwita, makasih ya. Yang sudah ngasih gift, terima kasih. Dari material, dari makasih ya sudah ngasih gift ya. Dari malam bang, malam juga. Ketemu lagi malam ini ya. Kartikawati, makasih. Siapa ini? Andira, terima kasih sama-sama Andira. Ya. Nah, seperti itulah. Semuanya kan wewenang kan dari pihak yang memiliki aset. Kekuatannya itu yang menguasai objek jaminan itu siapa? Anda kan? Ya, Anda memiliki rumah itu. Ya udahlah. Pihak bank tidak mungkin berani masuk rumah Anda tanpa sepengetahuan Anda, tanpa seizin Anda. Kan begitu, sederhana. Jadi permasalahan ini kita fokuskan ke kepemilikan asetnya itu, milik Anda. Jadi bukan bank semena-mena seperti itu kan, dia tidak bisa masuk. Katakanlah pagar rumahnya itu terkunci, dia tidak bisa masuk tanpa seizin kalian, ya nggak? Dia bongkar, nggak boleh, itu pengerusakan kan. Jadi begitu, jadi semuanya akan kita lihat kondisi ini, kita lihat dari secara aturan yang ada. Bank memiliki aturan, iya bank memiliki aturan kebijakannya, tapi kebijakan bank itu tidak boleh menyalahi aturan yang ada di Indonesia, undang-undang yang tertinggi kan. Begitulah. Justin, nah, ini Justin nih. Pak, bisakah bayar pokok saja kalau belum bisa angsur dikarenakan usaha menurun di bank BPD? Untuk bayar pokoknya aja itu kecil kemungkinan. Bank memberikan namanya itu kebijakan itu khusus ke debitur yang bermasalah, terkendala. Kalau Anda tidak ada terkendala, mau bayar cicilannya aja, pokoknya aja itu kecil kemungkinan. Kalaupun Anda terkendala, kalau misalnya dilihat lagi dari sisi jaminan seperti apa, asetnya itu ya, bermasalah atau tidak, Anda masih memiliki uang atau tidak, jadi kemungkinan kecil akan disetujui. Ya, terima kasih sudah kasih teh ya, Derry ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Mau bayar pokok bisa disetujuin bisa, tapi tingkat approvalnya itu probability kemungkinan suksesnya itu kecil sekali. Begitu ya Justin. Bisa nggak? Bisa aja. Semuanya dikembalikan ke bank. Dia memiliki keputusan akhir. Disetujui atau tidak, dia wewenang, hak dia, hak bank. Alvaro, assalamualaikum Pak, rumah saya mau dipasang pelang di bank. Selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Tadi saya jelaskan, dia mau masuk ke rumah Anda jangan dipersilakan. Masuk halaman, tunggu di depan halaman. Anda tidak persilakan. Itu rumah Anda, ya enggak? Nah, yang tadi yang saya jelaskan ya. Siapa lagi nih? Alvaro, saya minta waktu sampai akhir bulan ini tapi tidak di ACC. Nah, Anda bilang juga, Anda tidak ACC juga, dia pihak bank mau masuk halaman rumah Anda. Begitulah, balikan. Jangan pusing-pusing. Davi, assalamualaikum Pak. Kapan bank lelang kalau kita macet bayar angsuran? Di atas 6 bulan. Itu pun kalau misalnya kondisinya itu Anda mengikhlaskan mau dilelang. Kalau Anda tidak ikhlas ya, itu dia akan melihat lagi nih. Itu harus dia akan berpikir lelang atau mau diapain debitur ini. Sebenarnya itu 3 bulan masuk bulan keempat, 3 bulan ke atas ya. Masuk bulan keempat, pihak bank harus berpikir ini debitur ini harus diapakan. Apakah masuk kategori hope yang punya harapan bisa membayar kembali back to current, ataukah dia back to current maksudnya kembali lancar, ataukah dia mau diapain, direstruktur atau dilakukan lelang. Dia harus bisa memutuskan di bulan keempat. Nah, bulan ke-6 dia berpikir bagaimana nih, mau tidak mau dilakukan lelang, berbagai cara akan dilakukan. Begitu ya.
Terima kasih Pak, salam dari Aceh, sama-sama Pak Alfaruq. Bos Manfud, Bang, apa bisa eksekusi ketika agunan PMH? Kalau lagi PMH itu kan lagi gugatan perbuatan melawan hukum, maksudnya gitu ya. Selagi namanya proses sidang, proses di persidangan tidak boleh dilakukan lelang, ya. Itu tidak akan mungkin bisa dilakukan lelang. Pihak KPKNL sebelum melakukan lelang dia akan mengecek dulu ke BPN, dia akan lihat lagi nih ada nggak gugatan dari pihak lain, ya gitu ya, apalagi PMH perbuatan melawan hukum gitu ya Bos Manfud. Eka Santi, Pak, BI bisa hilang berapa bulan atau tahun setelah dilunasi? 2 tahun clear, tapi pada saat lunaskan sekarang lunaskan sekarang nih, nanti di bulan berikutnya statusnya lunas, tapi ngeceknya itu di atas tanggal 15 ya, tanggal 16 lakukanlah pengecekannya. Statusnya lunas, tapi historikalnya, track recordnya, story ya, cerita ya yang lama itu sudah kelihatan, masih kelihatan. Bosman, makasih ya sudah kasih gift. Kira-kira seperti itu, Eka Santi ya. Dia akan menghilang satu demi satu. Kalau bahasa Sundanya one by one. 23 bulan, pas bulan berikutnya hanya kelihatan 22 bulan, 21 bulan, 20 bulan, sampai 24 bulan hilang, nol. Tapi status pernah meminjam kelihatan, tapi tidak ada historial, nggak kelihatan. Historikalnya tidak kelihatan. Pernah minjam di bank mana? Ada. Imam, saya punya saya 1 tahunan, bisa ke pengadilan atau ke lelang Pak. Lihat dulu, kalau 500 juta ke bawah, ataukah dia tidak bisa dilakukan lelang, dia melalui gugatan sederhana ke pengadilan. Tapi langsung ke pengadilan, bukan gugatan sederhana, itu bisa aja. Tapi kecil sekali kemungkinan, dikarenakan biaya kosnya itu gede, besar ya. Gitu Imam ya. Siapa lagi? Agus Trono, Bang, saya mau tutup angsuran, cuma katanya kena penalti. Bang, gimana itu Pak? Gimana itu Bang? Kalau misalnya tutup angsuran, lunas dipercepat, itu memang ada penalti. Penalti itu tujuannya menghambat debitur supaya jangan sampai pindah ke bank lain. Jangan sampai menahan take over, menahan run off. Kalau istilahnya ini apa bahasa ininya? Jangan sampai take over lah, gitulah. Jangan sampai di take over ke bank lain, makanya dikasih penalti. Kalau penalti bank debitur pasti akan keberatan. Ujung-ujungnya udah nggak jadilah saya lakukan pelunasan, ya nggak? Nah, kira-kira seperti itu. Ada penalti. Penalti biasanya ada 3 kali angsuran, 5 kali angsuran, atau ke 5%. Setiap bank beda-beda kebijakannya. Memang ada seperti itu. Begitu ya, Agus Triono. Dari Bang, beda grace period dan balloon payment apa? Grace period itu biasanya diberikan ke pihak debitur yang biasanya itu apakah dia itu bencana alam, apakah kena gempa, ataukah kena kebakaran, bisa di grace period. Itu berapa lama grace period? Itu bisa 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, tergantung dari kebijakan dari pihak bank. Ya, itu grace period, itu nol, tidak dilakukan pembayaran. Tapi kalau namanya balloon payment itu restruktur, dan itu cicilannya itu kan tidak boleh. Kalau restruktur itu tidak boleh nol cicilannya, wajib minimal Rp1. Jadi balloon payment ya itu diberikan namanya balloon payment ya. Makanya biasanya di leasing kadang-kadang dia memberikan kreditnya balloon payment, cicilannya katakanlah hanya 1 juta, 2 juta, kan kelihatan kan ada yang seperti itu kan. Nah itu salah satu balloon payment ya. Tapi pada saat 2 tahun langsung cicilannya normal, 10 juta, 15 juta, begitulah. Siapa lagi, ada yang belum saya baca nggak di atas? Itu sudah. Mr. Hantu Angin, Pak, saya mau saya punya utang di bank titik-titik 350 juta, tapi tanpa jaminan. Sekarang macet, apa risiko terburuknya? Ditagih, gitulah, ditagih. Anda tanda tangan itu pada saat persetujuan kredit, tanda tangan suami istrinya tanda tangan perjanjian kreditnya. Kalau tanpa tanda tangan istri itu posisi bank itu lemah, ya. Nah, risiko terburuknya ada ditagih, ditelepon setiap saat,
ditagih mulu, begitulah. Dan Anda masuk by checking, sulit melakukan pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya ataupun koperasi. Gitu ya. Bosman, makasih ini Bosman. Siapa lagi nih? Indra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokok hutang di KSSP NU 45 juta. Kesebut juga nih 45 juta. 50 juta, jadi 50 pinjam 45 juta jadi 55 juta dan akan dilelang. Ada solusi kah? Kita lihat dulu apakah asetnya itu dipasang hak tanggungan atau tidak. Kalau tidak dipasang hak tanggungan, itu tidak bisa dilakukan lelang. Itulah kita melihatnya jaminannya ada hak tanggungan atau tidak. Begitu ya. Pokok Jun Star Simatupa itu merugikan nggak yang beloinen apa itu, nggak tahu saya beloinen. Ya. Kim Tung, assalamualaikum bang, aku mau tanya, punya angsuran tapi nunggak 2 bulan, terus kalau bisa masih memiliki kemampuan ya minta direstruktur aja, jadi diperkecil, tenornya diperpanjang, jangka waktunya diperpanjang, ya nggak, katakanlah angsuran itu 5 juta. Terus jangka waktunya itu 3 tahun, dijadikan 5 tahun, kan semakin kecil cicilannya, enggak, bunganya akan diperkecil, ya, itu namanya restruktur. Jom, yang barusan abang bilang tadi apa itu? Balon payment, balon payment, itu bank jarang dia ngasih itu, ya enggak, itu jurus tingkat tinggi itu di bank, aduh, jarang dikasih itu, jarang diberikan namanya balon payment. Ya enggak, kondisinya kondisi tertentu ya. Saya nggak buka-buka, jangan terlalu banyak saya buka itu. Itu kondisi-kondisi tertentu ya. Tapi bisa, makanya biarkan pihak bank yang berpikir. Debitur kewajibannya hanya mengajukan maunya seperti apa. Biarkan bank yang berpikir, ya. Dendi, kalau pinjaman duit udah telah 7 hari, berapa hari FC datang? Menunggak 1 hari pun sebenarnya dia sudah harus wajib datang itu. Jadi prosedurnya seperti ini. H-7 sebelum jatuh tempo tanggal 7. Tanggal 1 dia sudah melakukan reminder mengingat. Contohnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, saya dari bank ini hanya mengingatkan jatuh tempo tanggal sekian ya. Nah, itu reminder. Telat 1 hari, 2-7 hari masih reminder, sifatnya reminder. Ya enggak? Nah, setelah itu baru dilakukan soft collection, dilakukan penagihan. Ya, gitu ya. Dari makasih ya sudah ngasih curug. Jadi ngiler nih. Saya dikasih belum payment bang, tapi meletus sekarang ya. Meletus dikasih ini kan, dikasih jarum meledak lah dia, meletus ya. Tinggal balon warnanya apa? Hijau, merah, kuning. Begitu ya. D. Kalau jaminan BPJS ada asuransinya enggak? Ada asuransinya kak. Soalnya udah nunggak 1 tahun bang. Jaminan BPJS itu kan sama juga dengan tanpa jaminan, ya enggak? Kalau ada asuransi kredit ya ada asuransinya, tergantung dari pihak banknya, kreditur dia kerjasama nggak dengan namanya itu pihak asuransi, istilah itu namanya Askrindo ya, Asuransi Kredit Indonesia, perusahaan seperti itulah. Tapi tidak semuanya debitur walaupun diasuransikan itu kan logikanya, kalau diasuransikan, kalau menunggak diasuransikan, tidak mungkin ada namanya debt collector, tidak ada namanya penagihan, biarkan aja menggelontor ke NPL debitur yang menunggak, nanti diasuransikan, enggak begitu. Nanti dilihat kondisi-kondisi, ada klausulnya, kategori debiturnya seperti apa, ya enggak? Kira-kira seperti itu. Bos Mangkut, bang ini rumah mau dieksekusi pengosongan, tapi saya sudah gugatan PMH, apa bisa ditunda pengosongan? Dikosongkan lagi nih Bosman, untung Anda tanya di sini. Pak Bosman, dikosongkan itu bank tidak berhak untuk mengosongkan, yang berhak itu adalah perintah pengadilan. Nah, udah jelas itu ya, titik. Nah, Anda tidak perlu mengosongkan. Kalau dibilang pihak bank kosongkan, itu kan hanya speak aja, hanya ngomong aja itu ya nggak, nakut-nakutin. Yang bisa berhak itu adalah pihak pengadilan. Itu kan sedang melakukan gugatan di PMH, perbuatan melawan hukum. Nah, itu kan kalau misalnya proses bisa banding, bisa PK, bisa kasasi,
ataupun bisa PK. Selama proses ada upaya hukum, status quo tidak bisa diapa-apakan asetnya itu. Tidak boleh dikosongkan. Yang berhak adalah pengadilan. Gitu Bosman, untung ditanya di sini. Kalau dikosongkan, sewa rumahnya kan. Aduh. Saya doakan semoga saya selalu ya. Nelva, izin Mas, cicilan sudah 2 bulan nggak bayar. Apa jaminan motor bisa diambil Bang? Makasih. Tidak boleh dilakukan penarikan paksa. Boleh dilakukan penarikan dengan catatan ada dua kategori. Yang pertama, debitur mengakui uang prestasi. Yang kedua, debitur secara sukarela menyerahkan kendaraannya. Tanda kutip ya, secara sukarela. Itu kuncinya. Gitu ya Nelva ya. Dari sebenarnya Bang cuma pingin kita ngobrol, tapi ngobrolnya harus teriak. Ya kayak gitulah. Bank itu pasti dia mengedepankan asas musyawarah. Ya enggak? Tapi ini kan hanya oknum-oknum aja nih. Saya lihat baca-baca di komen itu oknum nakal. Kira-kira seperti itu. Ya enggak? Abang Somai, sita jaminan pengadilan apakah Bang bisa mengajukan? Kalau statusnya sudah ingkrah, tidak ada upaya hukum baru bisa diajukan. Ya, gitu ya Bang Somai. D, kalau sudah ada putusan dari pengadilan, terus kita tidak bisa membayar, gimana gitu Bang? Kalau masih ada upaya hukum, masih bisa naik, jadi tidak bisa. Jadi dia bisa melakukan penagihan, harus dilaksanakan, harus dihormati putusan pengadilan. Tapi kalau Anda melakukan upaya hukum, itu kan dikasih kesempatan 14 hari kan untuk melakukan banding. Bisa aja. Oknumnya mayoritas tapi Bang, sulit juga. Ini masih ini online ya. Pembuktiannya susah pembuktiannya. Tapi bisa juga patut diduga. Kira-kira seperti itu. Kimantung, Abang mau tanya sekali lagi, aku pinjam 50 juta, tapi nunggak 2 bulan Bang. Ya kalau masih ada kemampuan, walaupun kemampuannya menurun, minta dilakukan restruktur. Saran saya, ajukan secara tertulis, jangan hanya omong-omong, jangan hanya lisan. Ya. Apa lagi? Saya lihat di atas yang belum yang belum. Dari cuman pengennya sudah dari Nelva sudah, Nelva Bosman sudah, Nelva sudah, siapa lagi? Saya lihat di atas ini, takutnya di atas ini udah kelewat. Mana lagi? Saya lihat Dendi sudah, ya udah, berarti ya di atas sudah semuanya ya. Sekarang saya baca bahwa si paling sombong, ngeri kali lah paling sombong nih. Yang belum Bang, coba diketik ya, copy paste aja ya. Tadi saya cari ke atas nggak kelihatan ya. Usagi Bang, lagi deg-degan nunggu putusan GS. Aku sudah berjuang bukti adanya fraud. Ya nggak apa-apa, tenang aja, nggak usah khawatir. Deg-degan, berarti lagi jatuh cinta itu, lagi deg-degan. Canda-canda ya, nggak apa-apa. Kalau namanya GS itu majelisnya bijaksana lah. Menurut saya bijaksana. Jangan lupa, menang atau kalah, kita ambil kejadian jelek. Apabila Anda kalah, jangan lupa itu disediakan 7 hari. Kalau keberatan, nanti kalau sudah misalnya diputuskan ada keberatan, kalah misalnya, Anda ajukan keberatan ya. Formnya sudah disediakan oleh pengadilan. Langsung dilakukan. Gitu ya. Siapa tadi? Usagi dari sudah si bilang Bang kreditku saya nunggak si paling sombong. Bang kreditku saya nunggak 6 bulan, apa bisa rekening saya dimatikan? Rekening tidak dimatikan, tidak bisa lah. Mana bisa? Kecuali dia udah nggak ada, udah nggak bisa, nggak aktif lagi rekeningnya. Tapi kalau misalnya di close, ditutup, misalnya kreditnya itu sudah WO, tidak bisa kita cicil lagi, nggak bisa. Tapi kita harus lunaskan, ya. Gitu ya, si paling sombong. Tidak bisa dimatikan, nggak bisa. Langsung rekeningnya ditutup, nggak bisa. Bibi Sapitri gabung Pak dari Wonosobo.
Mboten nopo-nopo. Makasih Mbak Wiwi. Salam buat yang di Wonosobo ya. Si paling sombong sudah ya, saya jawab ya. Kalau itu si Somai itu di mana nih? Kalau debitur tidak mau bayar tapi bertahan tidak mau keluar, gimana itu? Ya itu kan ada proses hukum. Kalau memang dia nggak mau keluar, ya mau ngapain? Itu kan nggak bisa dipaksain. Ya nggak? Kalau dipaksain ada proses pidana itu. Paksain seperti apa? Ditarik. Nah, itu ada pidana, dipukul pidana itu. Nggak bisa. Indonesia kan penuh aturan. Jadi sebenarnya kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Ya nggak? Ada pidana, ada perdata, begitu kan? Putu manggis, Bang, apa bisa kita menolak putusan pengadilan bila harga jaminan tidak sesuai harga? Putusan pengadilan itu harus kita hormati, ya, itu mengikat ya, tapi statusnya harus inkrah, ya enggak? Kalau memang ada tidak menyetujui, Anda bisa upaya hukum lainnya, kan bisa banding. Kalau masih kalah juga bisa namanya kasasi. Kalah lagi minta namanya PK, ya enggak? Gitu Putu manggis ya. Siapa lagi nih? Mana lagi nih? Bang Somai sudah, si Piriang Wiwik sudah, Usagi ini lebih sakit daripada jatuh cinta Bang Angri kali lah ya. Aduh, saya gatel kepala saya deh. Nggak apa-apa. Namanya perjalanan hidup, kita kan nggak tahu. Siapa sih debitur yang mau menunggak? Saya tanya di sini, teman-teman yang ikut kita live sekarang ini, siapa yang mau menunggak? Nah, nggak ada kan yang mau menunggak, kondisi yang membuat itu menunggak. Tapi kalau yang memang tidak mau membayar, ini bukan di sini tempatnya ya. Kita hanya penundaan aja, penundaan. Dan kita tidak jangan sampai pihak bank melakukan semena-mena ke debitur. Sesuai dengan aturan ya udah, sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Siapa lagi? Mom 23, Bang, kalau jaminan kur pakai SKU, apa bisa dilelang jaminan 50 tinggi, setengahnya lagi macet 1 tahun? Maksudnya 50 tinggi, 50 tinggal, setengahnya lagi macet 1 tahun. Jaminan SKU, surat keterangan usaha ya, mana bisa itu tanpa agunan itu. Jaminannya adalah cash flow Anda, kemampuan. Ya makanya yang kredit bank itu dia menerapkan 5C. Pertama kali itu kapasitas Anda, kemampuan bayar Anda. Yang kedua baru kolateral. Jaminan itu nomor 2. Nomor 1 itu adalah namanya kemampuan. Nah, kemampuan bayar. Ya itu tanpa agunan itu. Nggak bisa dilelang. Lelang apaan? Ya SKU-nya dilelang lah SKU-nya. Mom gitu ya Mom ya. Mam. Siapa lagi? Tuh. Dari Bang, jurus maut agar Bang nggak semena-mena, gini aja, jurus mautnya gini aja, sederhana. Pasang badan. Kalau Bang mau ngomong apa, mau dilelang, mau dikosongkan, bilang aja, ya Pak, silakan aja Pak. Mau seperti apapun saya akan ikut. Tapi Bapak harus ingat, harus sesuai dengan ketentuan yang ada ya, sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Silakan. Gitu aja. Itu jurus maut udah gak bisa lagi pasang badan kayak gitu kan. Gak bisa Bang. Dia udah tahu. Orang ini udah tahu nih arahnya kemana ini. Begitulah. Itu sederhana itu. Tapi dia liuk-liuk kan pihak bank kan selalu harus gitulah. Bahkan pengalamannya yang harus kita ingat. Kalau dia harus monoton tidak bisa. Pegawai bank harus seperti itu. Siapa lagi? Heru, saya punya pinjaman bank titik-titik 6 bulan macet, jaminan patok dan sudah dipasang stiker nasabah nunggak. Ya, tidak bisa dijamin, tidak bisa dilelang. Gitu Heru. Ya gitu Pak Heru ya. Usagi, kalau uangnya kupakai nggak apa-apa, uangnya dihabisin mantrinya Bang. Nah, ini memang ini nanti saya akan bahas juga ya tentang ada salah satu yang di Cianjur ya, Cianjur, mantrinya mantri Bank BRI ya. Saya boleh mengatakan itu, saya peroleh dari informasi dari peroleh dari berita ya. Jadi diambil mengajukan 20 juta, dicairkan 80 juta tanpa sepengetahuan debitur. Duitnya ditandatangani di debitur, tapi duitnya diambil sama dia. Itu fraud.
Bank bisa nggak melaporkan pegawainya? Bisa aja, tapi akan sulit kalau bank melaporkan pegawainya. Karena kalau pihak bank mau melaporkan, wajib dia itu harus namanya hasil audit, diaudit dulu nih. Ada nggak dampak kerugiannya? Berapa kerugiannya? Kerugian itu yang bisa menyatakan kerugian adalah audit. Nah, hasil investigasi dan audit inilah yang bisa dilaporkan, baru bisa dilaporkan. Gitu ya. Itu fraud itu. Jangan lupa dilaporkan fraud ini. Ya enggak? Bukti-buktinya kalau bisa ada. Bibik, Pak lagi pusing. Pusing duanya sudah telat 2 bulan, diancam mau lelang, minta solusinya. 2 bulan masih dia ancam, dia diancam doang, maksud yang kiri dengan kanan. Jurus yang andalan tadi apa? Silakan selagi sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Ya, begitulah. Jangan dikosongkan rumahnya. Gitu ya, Wiwi. Ertin, Pak, aset saya sudah dilelang oleh bank, yang beli juga bank itu sendiri sesuai aturan kah? Bank tidak boleh ngambil, jadi dia kalau mau ngambil itu yang lain. Kalau bank boleh ngambil nggak ya itu? Pas itu. Kalau dulu sih nggak boleh ya, nggak boleh itu nggak boleh. Takut terjadi konflik of interest ya, bisa terjadi konflik of interest. Jadi kalau dia mau ngambil nama orang lain, kira-kira seperti itu. Kalau Anda keberatan, misalnya itu Anda ajukan gugatan ya. Mau tidak mau masuk ke persidangan. Begitu ya, Ertin. Masih ada upaya hukum lainnya, ada, nggak masalah. Kalau di Jakarta bisa datang langsung ke sini bisa. Gusti Husen, usaha lagi sepi Pak, mau bayar kredit. Nah, ya tunggu dulu lah. Fokuskan usahanya, cari uang. Kalau ada duit, segera selesaikan tunggakan yang ada. Chicken Anissa, nunggak 4 bulan dapat surat mau dilelang, padahal jatuh tempo masih 2 tahun. Iya, kekuatan Anda itu, kan tenornya masih 2 tahun. Nah, Anda masih memiliki hak atas perjanjian itu kan. Ya. Terus kalau dapat surat mau dilelang 4 bulan, kecil kemungkinan mau dilelang, surat mau dilelang. Pasti nanti informasinya nanti akan dilelang. Kalau misalnya Bapak debitur tidak membayar, nanti bisa dilakukan pelelangan. Bisa aja di kata-kata seperti itu kan. Tapi kalau informasi mau dilelang nggak mungkin, ya. Gitu ya, Chicken Anissa. Siapa lagi nih? D. Sisa pinjaman 180 jaminan BPJS Ketenagakerjaan NPWP dan surat keterangan kerja, apakah sesuai dengan apa itu? Jelas itu tanpa agunan. BPJS apa bisa dilelangkan, nggak bisa juga kan? Anda fokus dulu untuk bagaimana bisa dapat duit dulu nih. Nanti segera selesaikan ya. Gitu ya, Dek. Jalfi, karyawan yang di PHK apa bisa BPJS tenaganya dicairkan perusahaan untuk membayar sisa hutang di perusahaan? Ada surat kuasa nggak? Kan ada surat kuasa. Mana bisa lah dia itu? Tidak bisa diapa-apakan itu. Triknya masih banyak itu. Nggak usah khawatir. Saya tidak berani ngomong terlampau detail ke dalam sana, enggak ya. Tapi saya cuma bisa mengatakan nggak usah khawatir, ya. Tidak bisa diapa-apakan juga kan BPJS ini sama pihak bank. Ketenagakerjaan kan, jam sostek lah dulu. Siapa lagi nih? Eros, Pak saya telat 1 minggu, sekarang kena somasi 2. Sebelumnya lancar, bagaimana? Ya udah, fokus saya cari duit. Nanti kalau udah ini selesaikan, ya udah. Ya, bagusnya dibalas somasinya, dibalas, infokan Anda masalahnya apa. Ya, kalau Anda bingung, Anda takut, ya nggak masalah juga kan. Apalagi nih, TikToker, Assalamualaikum Bang, saya punya jaminan 4 yang masuk lelang 3, bagaimana Bang? Ya kan lihat lagi nih, kalau 3-nya bisa dilelang ya lelang, kalau tidak bisa dilelang ya 1 kan. Lihat dulu pemilik lelang itu. Kalau 3 sertifikat ini objeknya itu objek jaminannya marketable, marketable itu apa ya?
marketable, gampang jualnya, marketable lah itu, gampang jualnya, bisa dijual. Mungkin satu agunan itu, satu aset yang lain tidak bisa dilakukan lelang, mungkin bentuknya bukan sertifikat, jadi itu agunan tambahan, itu bisa juga agunan tambahan, bisa aja gitu. Siapa lagi? Saya lihat jam dulu ya, sebab saya 20 menit lagi kita akhiri ya, 20 menit lagi, saya tidak bisa lama-lama. Paling kalau setiap saya live itu paling lama 1 jam ya. Siapa lagi nih? TikToker, terima kasih sama-sama. Mana lagi? Bisa disita nggak itu Pak? Siapa Eros? Mahal baru 1 bulan. Aduh, masih biarin aja. Dari makasih yang sudah ngasih gift ya, yang sudah ngasih gift makasih. Yang tidak ngasih gift terima kasih juga, tidak masalah. Chicken, makasih Bang, tenang aku. Ya udah, saya doakan semoga lancar ya, saya selalu. Siapa lagi? Mana lagi nih? Saya lihat ke atas lagi nih. Usagi. Nah, begitu kurang lebih kasus saya Bang, dan saya digugat di GS ya. Udah biarin, lebih enak digugat di GS ya. Saya lebih jujur ya, kalau pendapat saya lebih enak ngadepin bank atau di bank melalui gugatan sederhana. Nah, jangan lupa bilang aja kemampuan saya berapa. 50.000, 100.000 nggak masalah. Ya, siapa lagi? Reni, rumah saya sudah masuk lelang KPR ya, kredit KPR. Minta restruktur dan hitung ulang. Karena saya mampu hanya nyicil, tapi tidak bisa harus lunas. Ya bisa. Ajukan secara tertulis. Ya. Ajukan secara tertulis, jangan hanya lisan. Siapa lagi? Bang, ini ada kami sebar data nggak? Kalau masalah sebar data atau tidak, pinjol yang ilegal itu pasti sebar data. Kalau itu sebar data. Tapi kalau misalnya yang legal itu nggak mungkin, ya. Malah bahaya itu kalau berani sebar data itu. Bisa pidana itu. UU ITE, ancaman hukumannya 4 tahun, dendanya itu bisa 750 juta. Bahaya. Rabbaniaria, pinjaman kur 200 juta, sisa pinjaman kurang lebih 100 juta, tapi sekarang telat 4 bulan, apa bisa dilelang? Lelang atau tidak? Bisa aja kalau sudah dilakukan pemasangan hak tanggungan. Tapi kalau misalnya baru 4 bulan, itu masih kecil kemungkinan mau dilelang ya, 4 bulan itu. Tapi segera selesaikan lah ya, karena masuk NPL, sudah masuk NPL, non performing loan, debitur yang bermasalah. Jadi kalau misalnya itu pasti pihak bank minta diturunkan NPL-nya. Kalau NPL bank itu tinggi, nanti dia bisa stop lending. Apa stop lending itu? Jadi dia tidak bisa mencairkan kredit lagi ya. Kira-kira seperti itu. Dampaknya besar bagi bank. Dari bank saya jurus dewa lagi, sepengalaman abang ego saat di bank. Aduh, jangan buka ini, sedikit aja ya. Kira-kira seperti itulah. Jangan buka semuanya. Siapa lagi nih? Zen, Bang, gimana solusinya bila dapat panggilan dari pengadilan? Datang. Kalau pengadilan wajib datang lah pengadilan. Ya, kalau pengadilan wajib datang. Jangan sampai tidak datang. Jangan lupa kepada saat pengadilan ya bilang aja terus terang kemampuan Anda seperti apa. Pada saat dipanggil itu ajukan aja sekalian permohonan itu. Permohonan ke bank, pasti banknya datang kan. Ajukan permohonannya. Kemampuan saya hanya 100.000 bilang. 50.000 bilang tulis saja. 10.000 katakan tulis. Kalau misalnya ada siapa minta jadi saksi, minta tanda terima ini. Ya enggak, tanda terima dokumennya. Siapa lagi? Santi, Bang, kalau nggak ada HT, apakah Bang bisa menjual jaminan setelah GS gagal mediasi tanpa persetujuan nasabah? Putusan pengadilan, putusan dari majelisnya apa? Putusan itu tergantung dari putusannya. Kalau putusan minta dijual, bisa dilakukan lelang bisa.
Tapi kan ada waktu jeda 7 hari kan. Itu pada saat putusan GS gugatan sederhana itu nanti ada namanya keberatan, diberikan keberatan. Anda ajukan keberatan segera ya, jangan sampai ditunda. Siapa lagi? Eko Wahyu, izin tanya Bang, kalau nunggak 4 bulan mau nego cicil pokok apa bisa? Bukan tidak bisa, kecil sekali kemungkinannya. 99% pasti ditolak. Hanya 1% yang kemungkinan disetujuin. Ya. Yang mau gabung silakan gabung ya, silakan Heru, makasih ya Pak Heru ya. Kita sudah gabung menjadi anggota. Kupedes sisa utang 66 juta, dipanggil bank, petok D mau diajukan kejaksaan. Bagaimana? Datang aja, nggak masalah, datang aja. Yang jelas tidak dipidana. Tidak bisa dipidana seseorang dikarenakan ketidakmampuan. Jadi tidak, hukumannya bukan penjara, tapi ini sifatnya perdata, tidak ada masalah. Tuh haus juga ya, saya sambil minum dulu ya. Mulai agak sedikit ini nih, mulai terasa mulai agak capek, tapi enggak. Tapi kalau semakin ini makin semangat ini. Siapa nih? Alvaro, penyebab disita apa Bang? Macet, tidak bayar, begitu. Penyebab disita, dilelang, bukan disita, dilelang, ya. Apa lagi? Javi Andra, kalau nasabah tidak memenuhi panggilan GS di pengadilan apa dampaknya bagi nasabah Bang? Bisa dilelang, bahaya, datang aja. Itu Anda minta keadilan di sana tempatnya. Kalau di bank biasa oknum nih ya, oknum yang bandel-bandel yang nakal itu. Ada yang oknum yang nakal itu dia ancam, dia tidak memproses permohonan dari debitur. Nah, pada saat gugatan sederhana ini kesempatan Anda, ya. Hukum yang ada di bank, aturan yang ada di bank itu kalah. Yang akan diterapkan itu adalah dari gugatan sederhana nanti, ya. Jalki jangan sampai tidak hadir ya. Saya wanti-wanti ini ya. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Siapa lagi nih? Widya Akila. Bang, suami saya dulu pengajuan di PT tempat kerja tanpa agunan. Terus PT-nya kolab jadi kena PHK. Terus udah tapi kalau bisa asuri kemana, kan bingung kan, ya udahlah. Itu siapa lagi nih, tadi Reni, maaf terputus tadi, sinyal putus. Ini yang live ini saya akan upload ulang, jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir, sudah jawab, tenang aja karena jawabannya panjang. Tenang aja ya, siapa tadi ya, pokoknya saya akan upload ya, Reni ya. Alvaro, kredit macet masuk bulan berapa Bang? Sudah 6 bulan itu kredit macet. Kalau lancar namanya call 1, kalau namanya call 2 nunggaknya dari 1 hari sampai 90 hari, istilahnya call 2. Call 2 DPK, dalam perhatian khusus. Naik ke sana NPL, non performing loan. Dari sepengetahuan Abang di bank apa, Bang ada mafia tanah nggak sih? Ada mafia tanah nggak sih Bang? Yang selama saya di bank itu belum saya temukan. Tapi ada pemalsuan untuk pemalsuan sertifikat ada. Itu ada teman saya dari bank, dia nitip, Bang Ego, kita ini dong diangkat dong permasalahan sertifikat palsu. Yang kita dulu Nah seperti itu, mungkin ada, tapi tidak sampai naik ke atas. Biasanya pihak bank itu udah close lah, karena jaga nama baik kan Bang kan. Siapa lagi? Alvaro, apa harga lelang ditentukan oleh pihak bank, lelang atau pemilik aset? Ya pihak bank lah menentukannya.
pihak bank dia dilakukan penilaian jaminan KJPP ya, dari KJPP. Nanti dari sana penilaiannya itu akan dilakukan lelang ya, bukan dari debitur. Siapa lagi? Nursina, Pak kalau macet 5 tahun bisa dilelang nggak rumah KPR? Bisa aja, paling 5 tahun ya nggak? Bisa dilakukan lelang. Apalagi KPR biasanya itu dia dipasang hak tanggungan. Siapa lagi deh? Santi, leasing sudah kasih SP1, apakah bisa pengajuan Persus pelunasan khusus ya? Bisa aja. Biasanya pihak leasing itu menyediakan form. Nanti di sana untuk pengajuan Persusnya ada. Gitu ya. Siapa lagi? Aduh, saya lihat lagi deh. Tuh mana lagi? Widya, sudah 1 tahun ini nggak ada setoran dan pihak bank nelpon terus ngancam bank. Gimana caranya? Ya bayarlah kalau ini ngancam. Bilang aja nggak ada duit, begitu deh ya, nggak ada duit. Infokan, jelaskan informasi itu tentang permasalahan yang Anda miliki. Kalau sudah Anda informasikan, itu kewajiban, hukumnya wajib informasikan ke bank. Nah setelah diinformasikan, mau dengar mau enggak itu urusan dia lagi, ya nggak? Gitu aja. Sekarang fokuskan cari duit. Nanti kalau ada duit segera selesaikan. Udah ya, gitu ya. Nggak usah khawatir. Jalfi, kalau agunan tidak ada hak tanggungan atau fidusia, apa putusan pengadilan bisa nanti memerintahkan sita atau lelang agunan bank? Bisa, putusan pengadilan itu lebih kuat. Putusan pengadilan itu lebih kuat. Ya, gitu ya, Jalfi. Aditya, Bang tanya, kalau mobil kredit dijual atau digadaikan dikenakan pidana nggak? Ya, itu penggelapan. Gitu ya, Aditya. Anggirisri, Pak kalau punya cicilan kendaraan, kalau kita pengajuan ke bank, apakah bisa ACC? Bank itu akan melihat lagi kemampuan. Dia kan induknya itu kan BI checking atau SELIK. Jadi akan melihat kemampuan dia banyak cicilan dengan analisa, dianalisa lah kemampuan Anda, baru dinyatakan layak atau tidak. Tapi wajib kredit yang sudah dimiliki itu yang sudah ada, yang lagi berjalan, wajib statusnya call 1 lancar. Kalau kondisi yang menunggak, kemungkinan kecil akan disetujui. Ya, gitu ya Jalfi ya. Siapa tadi? Lina, dapat somasi 2 dari bank titik-titik. Apa harus datang ke banknya? Bagusnya dikonfirmasi. Apa? Dijelaskan. Ya, ajukan permohonan maunya Anda seperti apa. Ajukan tertulis. Siapa lagi? Okta, Bang saya belum macet ya di bank, cuma usaha saya lagi menurun, jaminannya BPKB motor gimana Bang? Minta ajukannya, kan jaminan usaha menurun, berarti kemampuannya masih ada kan, kemampuan menurun, minta dilakukan restruktur. Siapa lagi? Mulai capek juga saya ini tunggu kan. Santi, makasih punya Bang, sama-sama. Ini sudah, JLP sudah, Aditya sudah. Dari aturan baru di bawah 5M nggak perlu KJPP Bang. Nah, itu tergantung dari pihak bank, kebijakan bank. Ada yang 500-100 juta pun ada, 500 juta pun ada juga. Tergantung dari kebijakan bank. Maunya diambil apa? Itu bukan aturannya semua bank itu sama, beda, enggak. Beda-beda pihak bank. Mau aturannya mau wajib 5M. Yang kredit yang besar-besar biasanya itu pasti dilakukan di atas 1M, 500 juta itu dilakukan KJPP ya, tergantung banknya, beda-beda ya. Siapa lagi? Jalfi, kalau bank memasang pelang nunggak di rumah nasabah, apa harus ada izin atau bisa dilakukan sepihak bank? Wajib izin dari debitur ya, itu wajib izin. Kalau dilelang hanya pemberitahuan. Kalau masang pelang wajib izin. Kan izin itu maksudnya masuk halaman rumah kan. Pelangnya di mana? Halaman rumah. Nah, begitu. Kalau di depan ya kalau depan ya nggak masalah, depan. Kalau masuk halaman kan tanpa izin berarti kan bisa dipidana. Wajib. Ya. Kalau dia datang. Edo Saputra, Bang saya punya nasabah
bank titik-titik, tapi saya nggak bisa bayar. Nah, bayarlah, nanti kalau ada rezeki segera lakukan pembayaran ya, lunaskan tunggakan yang ada. Siapa lagi nih? Ya, 5 menit lagi saya selesaikan, 5 menit lagi close ya. Saya akan jawab. Heru, kalau mau mengurus mandiri petok deh ke sertifikat apa bisa selagi patoknya masih diberi, bisa gitu dilakukan. Tapi menurut saya nanti aja. Tapi ini ya, untuk petok D terus girik atau AJB itu kalau mau meningkatkan sertifikat dari sekarang lah. Kalau di 2026 nanti itu bukan menjadikan suatu alat bukti, bukan ya. Mungkin itu aja kita live kali ini. Besok Minggu malam Senin kita akan live lagi jam 20.30 ya. Saya mohon maaf kalau ada yang belum saya jawab, saya mohon maaf. Nanti dipersiapkan pertanyaan buat besok aja ya. Yang sudah ngasih gift terima kasih, yang sudah ngasih gift, yang tidak ngasih gift terima kasih juga. Kalau ada yang mau ini langsung misalnya konsultasi, misalnya datang, permasalahannya bisa ada di sini di kantor saya gitu ya. Gitu, terima kasih. Sampai ketemu lagi besok ya, Minggu malam Senin. Itu ada Koyap, Pak mau tanya, saya punya cicilan 1,5, saya mampu 1,2, apa kena stempel stiker? Tidak, ajukan secara restruktur ya. Begitu ya. Nanti lihat aja di sini ada jawabannya, ada pertanyaan-pertanyaan teman itu ada semuanya di live ini. Nanti saya akan upload kembali. Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.